Muhammad Zaki Ubaidillah bisa berbangga karena perjuangan panjangnya untuk menembus pelatnas PBSI berbuah manis. Kini, peluang tampil di level lebih tinggi sangatlah terbuka lebar. Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang kerap disapa Ubed menjadi salah satu nama atlet-atlet yang dipanggil ke Pusat Pelatihan Nasional atau Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI. Remaja kelahiran Sampang, Madura itu ini mengucapkan syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk langsung masuk ke jajaran atlet elit bulu tangkis nasional. Alhamdulillah, saya bisa masuk pelatnas PBSI. Apalagi langsung masuk ke utama. Ucap Ubed melalui siaran pers PBSI yang diterima bolawatsport.com pada Jumat 27 Desember 2024. Saya akan banyak belajar dari senior-senior saya, para pemain top dunia, tuturnya menambahkan. Ubed mengaku telah menjalani proses yang cukup panjang di mana ia bermain sejak TK dan mengikuti lomba bulu tangkis di sekolah di kampungnya di Pulau Garam. Memasuki sekolah dasar sejak kelas 1, dia sudah latihan ke Jawa Tengah, tepatnya di PP Rahmat, Pati. Setelah itu, Ubed berpindah ke sejumlah kota seperti Gresik, Surabaya, dan juga Klaten untuk mencari klub yang pas. Hingga pada akhirnya tahun 2019, ia lolos tes untuk bergabung dengan PP Jarum Kudus. Ubed menjadi bagian tim Jawa Tengah yang memenangkan medali emas bulu tangkis perunggu putra di Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024. Dia mengaku panggilan ke pelatnas menjawab apa yang selama ini ia renungkan. Saya menjalani proses cukup lama, sempat berpikir dan merenung. Kemana arah tujuan saya bermain bulu tangkis? Kalau nggak masuk pelatnas bagaimana? Kata Ubed. Apalagi pada Januari lalu, saya ikut seleksi nasional dan kalah di babak 8 besar. Alhamdulillah akhir tahun ini saya dipanggil masuk pelatnas, tuturnya menambahkan. Dalam nomor tunggal putra PON, Ubed meraih medali perak tunggal putra. Ia juga menyumbang kemenangan yang membawa Indonesia memenangkan Piala Suhandinata 2024. Untuk bergu campuran di BWF World Junior Championship 2024 di Nanjing, Cina. Ubed melihat setiap turnamen yang dia ikuti selalu memberi pelajaran berharga, apapun itu hasilnya. Setiap turnamen pasti ada evaluasinya, bahkan ketika menang. Saya selalu menganggap setiap turnamen sebagai kesempatan untuk bisa membuktikan menjadi yang terbaik. Papa Ubed lagi. Pada 15 Desember 2024 lalu, Ubed menempati peringkat 155 dunia dan peringkat 108 waktu ranking. Dengan masuk pelatnas, ia berharap bisa terus mendongkrak peringkatnya hingga masuk ke jajaran pemain elit dunia. Harapan saya, semoga saya bisa segera naik ke level Super Series dan menyumbangkan gelar juara bersama para senior saya untuk Indonesia, ujar Ubed. Sementara di sisi lain, mantan pelatih bulu tangkis tunggal putra Malaysia, Yoh Kai Bin, dianggap bisa menjadi pengubah bagaimana peruntungan Lee Si Jia. Yoh Saibit telah ditunjuk oleh tim manajemen Lee Si Jia atau tim LSJ untuk membimbing pemain peringkat ke-6 dunia itu dalam mencapai tujuannya pada World Tour, termasuk kejuaraan dunia Asian Games Nagoya 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Meskipun karir bermain mantan rival Taufik Hidayat itu tidak terlalu gemilang, ia sangat dihormati sebagai pelatih yang terampil. Ia sebelumnya bekerja di Cina di bawah Lee Mao yang legendaris, yang juga mantan pelatih Lee Chong Wei. Sebelum mengambil peran barunya, pria berusia 44 tahun itu melatih di New Fashion Badminton Academy
di Petaling Jaya, sebuah pusat performa tinggi yang berafiliasi dengan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Pelatih tunggal putra nasional Ka Goyodan yang telah mengenal Kai Bin selama 25 tahun memuji kemahiran dan keahlian temannya itu. Kai Bin adalah pelatih serba bisa di NFVBA. Kami telah melatih bulu tangkis asing yang kemudian lolos ke Olimpiade, kata Yogendran dilansir dari Polsport.com dan Nyostastin. Ia juga bekerja sama erat dengan Limau yang dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia dan memiliki pengalaman teknis yang luas. Di NVBA kami menangani semuanya, mulai dari pengorganisasian dan kebugaran hingga perencanaan dan penganggaran turnamen. Kai Bin membawa semua keahlian itu, membuatnya sangat cocok untuk Lee Sijia. Kai yakin Lee Sijia membuat keputusan yang tepat dalam memperpindahkan Yoh untuk menggantikan Rung Tatming. Saya yakin Kai Bin akan membangun apa yang dicapai Tatming. Mereka memiliki pendekatan disiplin yang sama, yang dibentuk oleh waktu mereka di bawah Limau, ujar Yogendran. Yogendran mengatakan bahwa Kai Bin adalah berkat terbaik dan hanya perlu penyempurnaan untuk mencapai potensi sepenuhnya. Kuncinya adalah kepercayaan antara pelatih dan pemain. Kai Bin tidak memulai dari awal, dan saya rasa kita tidak perlu menunggu lama untuk melihat dampaknya. Menariknya, Kai Bin telah menolak banyak tawaran sebelumnya, tetapi menerima tawaran ini. Ini tantangan besar baginya, dan saya yakin dia akan membantu Lee Sijia berkembang.